pertama, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di ini majelis dalam rangka istighasah. Apa itu istighasah? Istighasah itu diambil dari kata ghauthun, artinya pertolongan. Ada istighasah, ada isti'anah. Isti'anah diambil dari kata aunun. Di sini banyak para santri, kalau dulu belajar sorof pasti tahu itu. Aunun pertolongan, ghauthun pertolongan. Cuma bedanya istighasah dengan isti'anah, itu kalau isti'anah biasanya memohon pertolongan dalam keadaan yang umum. Tetapi kalau istighasah itu dalam keadaan khusus, keadaan yang terdesak, baru istighasah. Nah, ghauthun menjadi istighasah itu wazannya kalau dalam sorof wazan istaf'ala yastafilu istif'alan. Itu fi'il sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf, yaitu hamzah wasol, sin dan ta. Bimakna tolak, maknanya adalah mana permintaan. Berarti kalau istighasah ghauthun artinya pertolongan. Kalau menjadi istighasah berarti artinya si fa'il meminta kepada maf'ul untuk melakukan suatu pekerjaan. Contoh istighfar. Istighfar diambil dari kata ghufran, pengampunan. Berarti istighfar si fa'il meminta kepada Allah untuk mengampuni dia. Nah, istighasah berarti kita yang beristighasah meminta kepada Allah untuk menolong kita. Bimakna talab, yakni istighasah bimakna talabul ghauth, isti'anah bimakna talabul aun. Itu kalau dalam ilmu sharaf. Berarti istighasah adalah kita berkumpul dengan membaca tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat, istighfar. Dengan apa? Memohon kepada Allah agar Allah berikan perlindungan, agar Allah berikan pertolongan kepada bangsa kita, khususnya negeri-negeri, tempat-tempat yang terkena musibah, yaitu Lombok dan Sulawesi kemarin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idza istaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Apa kata Nabi? Perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan satu jasad, bagaikan satu tubuh. Apabila ada sebagian anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan demam, merasakan panas. Seluruh tubuhnya merasakan sakit. Kelingking kamu terluka, seluruh tubuhmu merasakan sakit. Gigimu sakit, seluruh tubuh merasakan sakit. Matamu sakit, seluruh tubuh merasakan sakit. Seperti itulah perumpamaan orang yang beriman. Maka apabila saudara-saudara seiman ditimpa musibah, ditimpa bencana, kemudian kita tidak merasakan penderitaan mereka, tidak meringankan beban mereka, tidak peduli kepada mereka, maka kita tidak pantas disebut orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, saya ketika gempa di Lombok, saya ketika itu ada di Jakarta, saya ceramah di Jakarta, saya ceramah di Jawa, saya berkata kepada orang-orang yang ada di sana, musibah gempa bumi yang menimpa Lombok, penderitaan masyarakat Lombok adalah penderitaan kita juga. Saya berkata di sana, air mata masyarakat Lombok, darah masyarakat Lombok adalah air mata dan darah kita juga. Mereka masyarakat Lombok yang kehilangan harta benda, yang kehilangan rumah, sama seperti kita kehilangan harta benda dan rumah kita. Mereka umat Islam Lombok, mereka orang tua yang kehilangan anak, anak yang kehilangan orang tua, sama seperti kita kehilangan orang tua kita dan kita kehilangan anak kita. Mereka suami yang kehilangan istri, istri yang kehilangan suami,
sama seperti kita kehilangan istri kita atau istri kita kehilangan kita. Kalau kita tidak merasakan penderitaan yang mereka rasakan, maka kita tidaklah punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara, belum selesai Lombok. Lombok belum selesai. Daerah kami Sulawesi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan gempa bumi yang bahkan lebih dahsyat dari Lombok. Bukan cuma gempa bumi, bahkan tsunami yang menyebabkan ribuan orang meninggal. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Allah berikan bencana gempa bumi? Padahal Lombok negeri 1000 masjid, 400 meter masjid, 500 meter masjid, sekilo masjid, sekampung ada 3 masjid, banyak pondok pesantren, banyak para tuan guru. Tapi kenapa Allah berikan bala? Kenapa Allah berikan bencana? Itu Lombok. Sulawesi Tengah di Palu. Di Palu ada pondok pesantren kami, Al Khairat. Di sana guru besar kami dikuburkan di sana. Guru tua Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Banyak pondok pesantren, banyak para ulama, banyak para habaib, banyak para kiai. Tapi kenapa Allah berikan gempa bumi? Kenapa Allah berikan tsunami? Padahal itu daerah-daerah yang banyak pondok pesantren, daerah-daerah yang banyak masjid-masjidnya. Ketika Allah berikan gempa bumi, ketika Allah berikan tsunami, jangan kamu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa Lombok kau kasih gempa bumi? Ya Allah, kenapa kau hilangkan harta benda kami? Kau hancurkan rumah kami? Jangan kamu bertanya, ya Allah, kenapa air laut kau tumpahkan kepada kami? Ya Allah, kenapa kau kasih bala? Kenapa kau kasih musibah? Kenapa kau kasih bencana? Jangan pernah bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kalian. Tanyakan kepada para penguasa, tanyakan kepada para RT, para RW, para lurah, para camat, para bupati, para wali kota. Tanyakan kepada para tanyakan kepada presiden, tanyakan kepada para ulamanya, ustadznya, kiainya, tuan gurunya, habibnya, perbuatan dosa dan maksiat apa yang kita lakukan. Allah berikan bala bertubi-tubi kepada negara. Allah sudah bilang dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah, daripada gempa bumi, daripada tanah longsor, daripada kebakaran, daripada tsunami, itu semua akibat perbuatan tangan kalian. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, ma asabaka min sayyiatin famin nafsika. Itu dalam Al-Quran Allah katakan, apa-apa yang menimpa kamu daripada kebaikan, itu datangnya dari Allah. Dan apa-apa yang menimpa kamu daripada keburukan, daripada bala, daripada bencana, daripada gempa bumi, daripada tanah longsor, daripada tsunami, itu akibat perbuatan diri kalian sendiri. Saudara-saudara, Lombok negeri 1000 masjid. Di Palu ada Al Khairat, ada makomnya wali Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Di Lombok ada makomnya wali Tuan Guru Zainuddin, pendiri Nahdlatul Wathon. Tapi kenapa Allah berikan bala? Kenapa Allah berikan bencana? Jangankan Lombok, tempatnya ulama. Jangankan Palu, tempatnya ulama dan habaib. Di zaman Nabi pun ada gempa bumi. Di zaman Nabi pun ada gempa bumi. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni dan riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi Muhammad ketika itu menaiki Gunung Sabir bersama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum. Ketika Nabi Muhammad, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Abu Bakar naik Gunung Sabir, tiba-tiba Gunung Sabir bergejolak. Gunung Sabir gempa bumi, padahal di atasnya ada makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Ketika ada gempa bumi, Nabi letakkan tangannya. Nabi berkata, wahai Sabir, tenanglah. Belum saatnya bagimu, wahai Sabir. Ketahuilah, di atasmu ada seorang Nabi. Di atasmu ada seorang Siddiq. Maksudnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di atasmu ada 2 orang syahid. Maksudnya siapa? Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika itu, berhentilah guncangan Gunung Sabir tersebut. Itu
riwayat Al-Imam Daruqutni dan riwayat Imam Tirmidzi. Adapun riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad menaiki gunung Uhud. Ketika Nabi senang naik gunung Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tiba-tiba gunung Uhud bergejolak. Tiba-tiba gunung Uhud itu bergejolak. Gunung Uhud gempa bumi. Gunung Uhud batu-batunya berjatuhan. Padahal di atasnya ada makhluk yang paling mulia. Nabi letakkan tangannya, Nabi berkata, "Wahai Uhud, belum saatnya bagimu. Wahai Uhud, ketahuilah, di atasmu ada seorang Nabi. Di atasmu ada seorang Siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Di atasmu ada dua orang syahid, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhumah." Maka berhentilah guncangan gunung Uhud tersebut. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa, saudara-saudara? Selama di muka buminya Allah masih banyak para ulama, masih banyak para aulia, masih banyak orang-orang soleh, masih banyak paku-paku bumi, maka selama itu juga akan aman dari balak dan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ulamanya masih istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama itu tempat itu akan aman dari azab dan balak. Bukankah Habib Abdullah bin Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, sahib al-ratib, qutb al-irsyad, bukankah beliau berkata, "Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur rasaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati." Dengan sebab keberadaan mereka, para ulama, para aulia, para orang-orang saleh, dengan sebab keberadaan mereka, Allah tahan bala, Allah tahan bencana, Allah tahan musibah, Allah kasih kamu kenikmatan, Allah kasih kamu kebaikan. Dengan sebab keberadaan mereka, para ulama dan para aulia. Walau lahumu bainal anami ladubdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena karena kehadiran mereka, kalau bukan karena keberadaan mereka, para aulia, para ulama, para orang-orang saleh di tengah-tengah kita, kalau bukan karena keberadaan mereka, maka sudah Allah hancurkan itu gunung, Allah terbangkan itu gunung, Allah runtuhkan ini langit, Allah tumpahkan laut ini ke bumi, hancur ini dunia. Kalau bukan karena keberadaan mereka, para ulama dan aulia. Kenapa hancur ini dunia? Karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan.